Imam Malik bin Anas lahir pada tahun 93 Hijriah, atau 711 Masehi, di Madinah, kota yang menjadi pusat ilmu agama Islam pada masa itu. Ia tumbuh dalam keluarga yang dikenal dengan ketakwaan dan keilmuan. Kakeknya, Malik bin Abi Amir, adalah salah satu tabi'in yang dikenal dengan kesalehannya, dan ayahnya, Anas bin Malik, adalah seorang yang juga menaruh perhatian pada ilmu agama. Sejak kecil, Imam Malik telah menunjukkan kecintaan besar terhadap ilmu hadits dan fikih. Ibunya, Al-Aliyah binti Syarik, memiliki peran besar dalam membimbingnya. Ia sering menyiapkan pakaian terbaik untuk Imam Malik ketika hendak belajar dan menasihatinya untuk lebih dulu mempelajari adab sebelum ilmu. Salah satu gurunya yang paling berpengaruh adalah Rabi'ah bin Abdurrahman, seorang ahli fikih Madinah yang terkenal dengan pemikirannya yang tajam. Imam Malik juga berguru kepada ulama besar lainnya, seperti Nafi, mantan budak sahabat Abdullah bin Umar, dan Ibnu Syihab Az-Zuhri, seorang perawi hadits yang sangat dihormati. Setelah bertahun-tahun menimba ilmu, Imam Malik akhirnya menjadi salah satu ulama terkemuka di Madinah. Ia mengajar di Masjid Nabawi, dan menarik perhatian banyak murid dari berbagai wilayah. Salah satu ciri khasnya adalah ketelitian dalam meriwayatkan hadits. Ia sangat berhati-hati dalam menerima dan menyampaikan hadits, hanya meriwayatkan dari perawi yang benar-benar terpercaya. Diceritakan bahwa Imam Malik tidak akan meriwayatkan hadits dalam keadaan tergesa-gesa. Sebelum mengajarkan hadits, ia selalu mandi, mengenakan pakaian terbaik, dan duduk dengan penuh ketenangan. Ia menganggap hadits sebagai warisan Rasulullah yang harus dijaga dengan penuh kehormatan. Karya terbesarnya, Al-Muwatta, adalah kitab yang menggabungkan hadits dan fikih. Imam Malik awalnya mengumpulkan ribuan hadits, tetapi setelah melakukan seleksi ketat, ia hanya memasukkan sekitar 1720 hadits, yang ia yakini paling sahih dan kuat. Al-Muwatta menjadi salah satu kitab hadits tertua yang masih ada hingga saat ini, dan dijadikan rujukan utama dalam mazhab Maliki. Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mansur dari dinasti Abbasiyah, Imam Malik sudah menjadi ulama besar yang dihormati. Khalifah Al-Mansur, yang dikenal sebagai penguasa kuat, ingin menjadikan Al-Muwatta sebagai kitab hukum resmi negara. Namun, Imam Malik menolak dengan halus, dengan alasan bahwa para sahabat Rasulullah memiliki berbagai pendapat dan metode ijtihad yang berbeda di berbagai wilayah Islam. Pada masa ini pula, Imam Malik mengalami tekanan karena mendukung pendapat bahwa sumpah bayat yang dilakukan secara paksa tidak sah dalam Islam. Pendapat ini bertentangan dengan kebijakan penguasa saat itu. Akibatnya, Imam Malik mengalami berbagai ujian, namun ia tetap teguh dengan pendiriannya. Ketika Al-Mahdi naik takhta, hubungan antara Imam Malik dan penguasa membaik. Al-Mahdi menghormati Imam Malik dan bahkan mengundangnya ke Baghdad. Namun, Imam Malik lebih memilih untuk tetap tinggal di Madinah. Meskipun demikian, Khalifah Al-Mahdi tetap menunjukkan rasa hormat kepadanya dan sering meminta fatwanya dalam urusan pemerintahan dan hukum Islam. Pada masa ini, Imam Malik semakin memperkuat posisinya sebagai ulama besar di Madinah. Murid-muridnya semakin banyak, termasuk para ulama yang kelak menjadi pendiri mazhab lain, seperti Imam Syafi'i. Pemerintahan Al-Hadi berlangsung singkat, tetapi Imam Malik tetap dihormati sebagai ulama besar. Tidak banyak perubahan signifikan dalam hubungan antara Imam Malik dan penguasa pada masa ini, karena pemerintahannya hanya berlangsung sekitar 1 tahun. Pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, Imam Malik mendapat penghormatan yang sangat besar. Harun ar-Rasyid pernah mengundang Imam Malik untuk datang ke Baghdad agar mengajarkan Al-Muwatta kepada putra-putranya. Namun, Imam Malik lebih memilih untuk tetap mengajar di Madinah. Harun ar-Rasyid pun menghormati keputusannya, dan akhirnya mengutus anak-anaknya ke Madinah untuk belajar langsung dari Imam Malik. Khalifah Harun ar-Rasyid juga pernah menawarkan untuk menjadikan Al-Muwatta sebagai kitab hukum resmi negara, tetapi Imam Malik tetap berpegang pada pendiriannya bahwa tidak semua umat Islam harus mengikuti satu mazhab yang sama. Imam Malik menghabiskan seluruh hidupnya di Madinah,
mengajar dan membimbing umat Islam. Meskipun telah menjadi ulama besar, ia tetap rendah hati dan lebih memilih mengabdikan hidupnya untuk ilmu. Pada tahun 179 Hijriah atau 795 Masehi, Imam Malik wafat di Madinah dalam usia sekitar 86 tahun. Beliau dimakamkan di pemakaman Baqi, berdekatan dengan para sahabat Nabi. Semoga Allah ridhoi mereka. Hingga hari ini, mazhab Maliki yang dirintisnya tetap menjadi salah satu mazhab terbesar dalam Islam, terutama di wilayah Afrika Utara, Mesir, dan sebagian wilayah Timur Tengah.